Halo Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabarnya? Semoga Anda berada dalam situasi yang baik. Sebelum kita bersama akan merenungkan bagian dari Alkitab, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Dalam berkat dan anugerah Tuhan, kami bersama akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan hati kami, memampukan kami untuk mengerti, bahkan melakukannya dalam keseharian kami. Sertailah setiap kami ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Markus 1 ayat 12 sampai 13 yang berbunyi demikian. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Bapak Ibu Saudara-saudari, adakah orang yang bisa lari dari rasa sepi? Misalnya saat anak cucu pergi sekolah, atau setelah temu kangen dengan keluarga besar, atau setelah juga bertukar pikiran dan meluangkan waktu bersama dengan sahabat. Bahkan mungkin rasa sepi kita jumpai setiap malam menuju tidur. Rasa sepi tidak kenal usia, status pernikahan, maupun pekerjaan. Semua orang pasti pernah mengalami kesepian. Kesepian bisa disebabkan oleh banyak hal, termasuk pilihan-pilihan yang beresiko yang membuat kita harus berdamai dengan rasa sepi. Salah satunya pertobatan. Teks hari ini berbicara mengenai perjalanan spiritual Yesus di padang gurun sebelum ia memulai karya pelayanannya. Padang gurun seringkali dikenal sebagai simbol pengujian atau pemurnian. Misalnya seperti yang dialami oleh bangsa Israel pasca keluar dari tanah Mesir, yang kemudian berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Dan hal itu dimaknai sebagai simbol periode pembaruan atau pemurnian. Seperti yang kita ketahui bersama, padang gurun bukan jalan yang sering dilalui oleh banyak orang. Bukan juga tempat yang padat penduduk dan tidak seramai tempat rekreasi. Padang gurun adalah jalan yang sepi. Jika padang gurun adalah simbol pengujian atau pemurnian, maka bisa kita simpulkan bahwa pertobatan adalah jalan yang sepi, bukan jalan yang digemari oleh banyak orang. Sebagai orang Kristen perlu kita sadari bersama bahwa jalan yang kita tempuh adalah jalan yang sepi. Jalan pertobatan yang kita susuri bukanlah jalan yang digemari oleh banyak orang. Beberapa tidak siap melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengikat dan setia di dalam pertobatan. Tetapi hari ini Bapak, Ibu, dan saya dipanggil untuk menyusuri jalan pertobatan bersama dengan Tuhan. Melepaskan kebiasaan buruk dan mengikat memang tidak mudah. Tetapi biarlah tantangan dan kesulitan itu kita lihat sebagai sebuah kesempatan untuk membuktikan ketaatan kita. Karena pergumulan bukanlah deretan masalah hidup, bukan juga sarana untuk berkeluh kesah, bersungut-sungut, atau bahkan pemanis supaya hidup tidak terasa terlalu flat. Pergumulan adalah kesempatan bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk membuktikan ketaatan kita. Sejak zaman Perjanjian Lama, orang yang diutus Allah mendapat kesempatan untuk membuktikan ketaatannya melalui pergumulan. Misalnya Abraham, Yakub, Ayub, hingga kisah pencobaan Yesus di padang gurun yang bersama kita baca teksnya pada hari ini. Tantangan dan pergumulan tidak lagi kita lihat sebagai alasan untuk menyerah. Karena sekalipun sepi, kita dimampukan untuk melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Renungan ini saya akhiri dengan sebuah pertanyaan reflektif
yang kita refleksikan sepanjang hari kita. Dari setiap pergumulan yang dihadapi, selalu ada pilihan untuk menyerah. Tetapi, apakah dengan menyerah, kita layak disebut sebagai murid Kristus? Selamat menyusuri jalan pertobatan, Tuhan Yesus memampukan kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur, bahkan bersuka cita untuk segala pergumulan yang Tuhan perhadapkan pada setiap kami. Karena kami yakin dan percaya melaluinya kami dimampukan untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Sertailah setiap kami Tuhan, langkah hidup kami, bahkan hari-hari ke depan yang masih Tuhan percayakan pada kami. Kami mau untuk senantiasa berjalan dalam terang Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.